Belakangan ini, perbincangan publik ramai diwarnai dengan kabar yang datang dari politisi Indonesia, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, yang terseret isu hutang piutang. Anies akhirnya buka suara soal hal ini. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Pandu di News on Trending. Persoalan hutang piutang Anies Baswedan yang disebut-sebut mencapai 50 miliar rupiah ramai diperbincangkan di kalangan publik hingga politisi. Bakal calon presiden yang diusung dari koalisi perubahan tersebut akhirnya turut buka suara menanggapi isu perjanjian utang antara dirinya dengan Sandiaga Uno. Bahkan Anies diisukan masih belum membayar hutangnya tersebut kepada Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta 2017 silam. Kala itu, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sedang berjuang di Pilgub DKI Jakarta 2017 sebagai calon gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Anies akhirnya membuka suara mengenai hutang piutang kepada rekan politiknya Sandiaga Uno. Ia menyampaikan bahwa hutangnya telah lunas ketika Pilkada 2017 telah usai. Anies Baswedan menyatakan bahwa permasalahan hutang piutang tersebut selesai setelah Pilkada DKI 2017 berakhir. Mulanya, Anies sendiri menceritakan pada masa kampanye ketika Anies turut serta dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Ia menyebutkan bahwa banyak pihak yang memberikan sumbangan hingga akhirnya datanglah pendukung yang dicatat sebagai pinjaman. Kemudian, ada pinjaman, sebetulnya bukan pinjaman. Dukungan yang pemberi dukungan ini meminta dicatat sebagai utang. Jadi dukungan yang diminta dicatat sebagai hutang, kata Anies. Dalam channel YouTube Mary Riana yang telah diizinkan untuk dikutip Sabtu 11 Februari 2023. Bertajuk Perdana Anies Baswedan belak-belakan tentang perjanjian politik Prabowo Anies Sandi. Anies mengklarifikasi bahwa uang sebesar 50 miliar rupiah merupakan bentuk dukungan pada kampanye Pilgub 2017 lalu. Anies Baswedan menjelaskan bahwa adanya dukungan tersebut untuk sebuah kampanye dalam melakukan perubahan serta perbaikan. Ia menyebut apabila Pilkada DKI Jakarta pada saat itu dirinya bersama Sandiaga Uno berhasil memenangkan, maka pinjaman tersebut dianggap lunas dan telah selesai. Namun, apabila pasangan Anies dan juga Sandiaga kalah pada saat itu, maka pinjaman tersebut harus dibayarkan atau dilunasi. Anies Baswedan dalam klarifikasinya menyampaikan bahwa Sandiaga Uno hanya berperan sebagai penjamin dalam peminjaman uang tersebut. Kemudian, Anies menyampaikan jika pinjaman tersebut Sandiaga berlaku sebagai penjamin, bukan orang yang memiliki uang. Ia juga menyebutkan bahwa uang 50 miliar rupiah itu bukan dari Sandiaga Uno, melainkan ada pihak lain atau pihak ketiga yang mendukung. Jadi itu kan pendukung tuh, siapa penjaminnya? Penjaminnya Pak Sandi, jadi uangnya bukan dari Pak Sandi, itu ada pihak ketiga yang mendukung. Kemudian saya yang menyatakan ada suratnya. Surat pernyataan utang, saya yang tanda tangan, tuturnya. Ex-Gubernur Jakarta ini menyebutkan bahwa hutang piutang akan dianggap lunas jika keduanya menang dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2017 silam. Lebih lanjut, Anies menyampaikan bahwa adanya pinjaman tersebut merupakan cara-cara yang harus diterapkan. Itu mindset baru. Cuma kan itu ada perjanjian, yang karena ada seseorang yang mengungkap, ya sekarang kita ceritakan. Ada dokumennya. Jadi kalau suatu saat itu dianggap perlu dilihat, boleh saja. Uang tidak ada sesuatu yang luar biasa di situ, pungkasnya. Ia menyebut karena adanya pinjaman tersebut dengan metode pelunasan jika menang dianggap selesai. Hal tersebut dianggap efektif. Di dalam surat itu disampaikan, apabila pilkada kalah, maka saya berjanji, saya dan Pak Sandiaga Uno berjanji mengembalikan. Saya dan Pak Sandi yang tanda tangan saya. Apabila kami menang pilkada, maka ini dinyatakan sebagai bukan utang dan tidak perlu. Artinya selesailah kira-kira, sambungnya. Berembus kabar mengenai adanya perjanjian antara dua politisi ternama Indonesia, antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Adapun Anies Baswedan yang sebelumnya diisukan membuat perjanjian dengan Prabowo Subianto, kini kembali diisukan berutang kepada Sandiaga Uno. Dikabarkan jumlah utang tersebut mencapai 50 miliar rupiah. Anies diisukan berutang pada Sandiaga Uno kala Pilkada DKI Jakarta 2017. Sebab kala itu Anies kewalahan dengan permasalahan logistik sehingga harus rela berhutang kepada Sandiaga. Isu itu pertama mencuat dari Waketum DPP Golkar Erwin Aksa melalui akun YouTube Akbar Faisal Uncensored pada 4 Februari 2023. Ia mengungkap bagaimana Sandi yang memang memiliki banyak saham turut membantu Anies. Ketua Tim Ses Anies Baswedan, Sudirman Said juga membenarkan bahwa Anies berhutang pada Sandiaga pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Ini karena capres dari Partai Nasdem itu disebut tidak memiliki uang. Anies Baswedan disebut menekankan 3 perjanjian saat dirinya mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta tahun 2017 lalu. Surat perjanjian yang pertama ditekan bersama Prabowo Subianto, Ketua Partai Gerindra yang mendukung untuk mencalonkan diri. Surat yang sama juga ditekan oleh Sandiaga Uno, yang ketika itu adalah calon wakil gubernur.
Menurut Sandiaga Uno, surat perjanjian ini disusun bersama politikus Gerindra Fadly Zon. Bahkan Fadly menulis tangan perjanjian tersebut dan dibubuhi oleh materai. Sandiaga tak merinci isi perjanjian tersebut, tetapi mengatakan bahwa surat itu kini dipegang oleh politikus Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Banyak yang menduga perjanjian itu berisi kesepakatan bahwa Anies akan mendukung jika Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden. Perjanjian kedua adalah terkait pembagian tugas antara gubernur dan wakil gubernur dengan Sandiaga Uno. Perjanjian yang kedua ini dianggap oleh Wakil Ketum Golkar Erwin Aksa dalam podcast Akbar Faisal Uncensored YouTube pada Sabtu 4 Februari 2023. Perjanjian ini juga dibuat jelang Pilkada Jakarta 2017 yang menyusun antara lain Erwin Aksa sendiri dan pengacara Sandiaga Uno dan disusun oleh Riksiana. Surat perjanjian ini dibuat atas dorongan paman Erwin Aksa, yakni politikus Gaig Yusuf Kala. Menurut Erwin, perjanjian pembagian tugas serupa pernah dibuat Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala saat keduanya mencalonkan diri di pemilihan presiden 2004 silam. Ketiga adalah surat perjanjian utang piutang antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Adanya perjanjian ini juga diungkap Erwin Aksa yang ditayangkan di Akbar Faisal. Erwin mengatakan Anies Baswedan menekan surat untuk meminjam uang sebesar 50 miliar rupiah dari Sandiaga Uno di Pilkada 2017. Uang itu digunakan untuk membiayai logistik Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Erwin Aksa sebut bahwa Anies Baswedan meminta uang kepada Sandiaga Uno. Jumlahnya tak tanggung-tanggung, 50 miliar rupiah. Erwin mengungkap Anies Baswedan menekan surat untuk meminjam uang sebesar 50 miliar rupiah dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno saat sang ex-gubernur DKI Jakarta berjuang di Pilkada 2017. Uang senilai miliaran rupiah itu digunakan untuk membiayai logistik Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Utang piutang ini terkuak oleh Wakil Ketua Umum Golkar Erwin Aksa pada podcast Akbar Faisal Uncensored YouTube. Namun demikian, diketahui Sandiaga Uno memang jor-joran mengeluarkan uang pribadi dalam mengikuti semua karir politiknya. Bahkan, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini rela menjual sejumlah saham perusahaannya kala mengikuti pemilihan presiden di tahun 2019 silam. Itulah informasi mengenai Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang terseret isu hutang piutang dan bagaimana Anies mengklarifikasi hal tersebut. Saksikan berita terupdate lainnya di youtube suara.com.